Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. la haula. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yu'li yaumal jumu'ati sayyidal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila daris salam. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi awwalan wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jal wastukum ala ta'atihi fil ghuduwi wal asal. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil munzal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Mari kita rawat, kita jaga, kita pelihara, bahkan kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu terwujudkan, terimplementasikan dalam tingkah laku keseharian kita dalam bentuk amal soleh, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang muttaqin dan berhak mendapatkan jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya Ithafus Sadatul Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin juz awal halaman 601 sampai 602, beliau mengutip satu hadis Nabi riwayat Jabir terkait dengan bagaimana kita mencari guru
berdasarkan hadis riwayat ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kalian duduk kepada seorang guru kecuali guru tersebut mengajarkan kepada kita dari yang 5 menuju yang 5, meninggalkan yang 5 menuju yang 5. Di mana guru ini yang pertama mengajarkan kepada kita minasyakki ilal yakin. Yang tadinya kita ragu ketika kita ngaji, ketika kita menghadiri taklim guru kita ini, justru mendatangkan keyakinan, bukan justru mendatangkan kita semakin ragu dengan keimanan, keislaman, pengetahuan keislaman kita sendiri. Ini penting selalu berbahagia. Karena perkembangan teknologi informasi luar biasa, pemahaman kita yang dari awal ketika kita masih kecil dibimbing oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita berdasarkan syarat keilmuan yang luar biasa, yang tertata, tersambung sampai pada Rasulullah SAW. Ketika kita di zaman sekarang ini mudah sekali kita goyah, seakan-akan apa yang telah dipaparkan, yang pernah diajarkan guru kita itu semuanya salah, dan itu adalah perbuatan yang penuh dengan bid'ah. Wa iyadzubillah. Kita harus yakin. Oleh karena itu mencari guru ketika kita ngaji, carilah guru yang bisa lebih meyakinkan apa yang selama ini kita pahami. Yang kedua, setelah syak ila yakin, carilah guru yang bisa membimbing kita minaria ila ikhlas. Yang tadinya masih ada benih-benih kriaan, ketika kita beribadah kepada Allah, dibimbing oleh guru kita, dibimbing oleh ustaz kita, bagaimana menghilangkan benih-benih riya tadi menuju keikhlasan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin, hamba Allah yang mukhlasin, hamba Allah yang dimanapun ketika kita melakukan amal saleh, apakah itu ibadah mahdhah ataukah ibadah amah, kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu bahagia, carilah seorang guru yang mengajarkan kepada kita minal kibri ila tawadu. Yang tadinya kita penuh kesombongan, kiber, seakan-akan kita paling hebat di dunia ini, pengetahuan kita mengalahkan yang lainnya. Cari guru yang bisa menghilangkan penyakit itu. Antum baca dalam kitab Nasr Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi. Dosa akibat perbuatan kita karena menjadi syahwat, yurja ghufranuhu, masih bisa diharapkan untuk ampunannya. Tetapi dosa yang lahir, yang muncul akibat kesombongan yang kita miliki, la yurja ghufranuhu, sulit untuk diampuni. Mengapa demikian? Karena iblis berbuat maksiat dosa lahir dari kesombongannya. Hati-hati dengan penyakit sombong. La yudkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang ketika masih ada benih-benih kesombongan pada dirinya. Wa iyadzubillah. Cari guru yang bisa membimbing itu. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati. Kita tidak digang, tidak digung-digung, tapi kita menjadi Allah yang rendah hati dimanapun kita berada. Yang keempat, sahabat bahagia, tidak mungkin khotib menyerahkan panjang lebar semuanya dan waktu yang khutbah yang singkat ini. Yang keempat, carilah guru yang bisa membimbing kita minar rakbah ila zuhdi. Yang tadinya kita punya pemahaman dunia ini segalanya, kita cinta dunia ini, kita cari guru yang bisa membimbing kita punya sifat zahid. Saudaraku yang bahagia, antum baca kitab tafsir apapun terkait dengan surah At-Takatsur misalnya. Di surah At-Takatsur ada kata alhaakumut takatsur. Kata-kata alha itu kita memahami ini penting, tetapi kita mengabaikan yang lebih penting.
Dunia penting, tetapi akhirat lebih penting. Dalam kitab Masuk Ibad ada satu bait syair yang sangat indah menggambarkan betapa kalau kita lupa pada Allah itu buat kita bahaya. Ya man bidunya ustagal qad gharrahu tul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil azal. Wahai orang-orang yang sibuk sama dunia, sadar antum bahwasannya ada dekat sama diri kita. Siapkan diri kita. Karena nanti di yaumil qiyamah kita akan diminta pertanggungjawabannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi saudara bahagia, dunia dijadikan tempat kita menanam untuk kita menuai nanti di yaumil qiyamah. Jangan kita menjadi orang-orang yang sibuk sama dunia, kemudian kita lalai di Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu kitabnya Minhajul Arifin, mereka seperti itu, naudzubillah min dzalik, bisa jadi termasuk orang-orang yang namanya mautul qalbi atau waqful qalbi, hatinya mati karena mereka sibuk dengan keduniaannya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Mudah-mudahan kita jauh dari sini. Oleh karena itu cari guru yang bisa bimbing kita ke arah sana. Semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Bukan berarti kita tidak hirau sama dunia. Dunia penting, tapi akhirat lebih penting. Cari maisha, cari nafkah. Semuanya kita niatkan dalam rangka untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting lagi, ketika mencari nafkah, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk beribadah kepadanya. Kajian zuhud sangat penting. Insya Allah dalam kesempatan mungkin bisa ustadz yang lain yang bisa menerangkannya. Sekali lagi khotib tidak bisa menerangkan terlalu panjang lebar terkait zuhud ini. Berikutnya saudara bahagia, carilah guru yang bisa membimbing kita, yang bisa mengarahkan kita dari minal adawah ila an-nasihah. Minal adawah ila nasihah. Cari guru yang bisa membimbing kita, yang tadinya kita bermusuhan, membenci di antara kita, ketika kita hadir di majelis taklim itu justru menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Ada muncul saling menasihati di antara kita, muncul persaudaraan di situ. Bukan ketika kita hadir di majelis taklim justru kita membenci saudara-saudara kita. Padahal yang kita benci hanya berbeda dengan masalah-masalah khilafiyah saja. Berbeda dalam masalah-masalah khilafiyah, bukan berbeda dalam masalah-masalah yang sangat urgen, yang sangat prinsip, hanya masalah bid'ah, hanya masalah khilafiyah. Gara-gara itu kita benci sama kita yang lainnya. Carilah guru yang bisa membimbing kita bagaimana kita saling bersaudara. Antum baca dalam kitab Sahih Sifat Salatin Nabi min at-takbir ila taslim ka'annaka tanzu ilaiha, yang dikarang oleh Syekh Saleh Tsaqaf. Beliau menggambarkan di sana dalam satu barisan katanya, yajibu ayyakunal muslim min ahsan nas khuluqa yu'amilun nasa bil layyin wa samahah wa nabil khisal hamidah fayakunu bainan nas kazahratin nadrah tayyiban rifqan wa tawadu'an. Sudah sepantasnya dan selayaknya seorang muslim itu punya akhlak yang mulia. Ketika mereka bermuamalah, ketika mereka berinteraksi, senantiasa dengan sifat yang penuh kelembutan, penuh dengan toleransi. Bukan dengan caci maki, membenci, menyalahkan dengan saudara sendiri yang seiman dan seagama. Maka selalu benar berbahagia. Masalah khilafiyah, tinggalkan itu. Hormati mereka berbeda. Ketika ada azan Jumat 2 kali, ada yang 1 kali. Ketika sini pakai 2 kali, jangan dianggap puasa itu perbuatan bid'ah. Tidak, selalu bahagia. Azan 2 kali, itu jelas dari Utsman bin Affan. Fakana fi khilafati Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, katharu manusia demikian banyaknya. Kemudian beliau memerintahkan bil adzan tsalis untuk melakukan azan 3 kali. Azan yang pertama sebelum khatib naik mimbar. Azan yang kedua saat khatib naik mimbar.
Yang ketiga, azannya maksudnya iqamah. Dan itu ijma' sukuti. La yunkiru ahadun minas sahabah. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Saudaraku berbahagia, kalau ini kita paham, enak kita. Tidak mudah menyalahkan yang lainnya. Karena jelas, ijtihad Utsman diakui dengan sahabat yang lain. Dan berlaku kaidah dan usul fikih. Al-ijtihadu la yunqal bil ijtihadi ghairi. Ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya. Dan ketika Utsman mengatakan demikian, bukan berarti kita tidak ikat sunnah Rasulullah. Bukankah Rasulullah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin ba'di. Kita berpegang pada sunnah Rasulullah dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Itu contoh. Masih banyak hal yang lain. Ya, kalau kita pelajari, Masya Allah, semakin luas memaham kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang saling mencintai di antara kita, meskipun kita berbeda. Dan mereka-mereka yang luas pemahamannya, kalau kita ngaji sama guru seperti ini, yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan bagaimana kita saling mencintai di antara kita, Masya Allah, insya Allah, kita tidak akan mudah mengingkari orang lain ketika mereka melakukan kesalahan. As-Sayyid Maliki, seingat khatib, beliau mengatakan, sebelum khatib mengakhiri khutbah singkat ini, manittasa'a ilmuhu ittasa'a fikruhu wa manittasa'a fikruhu qalla inkaru anin nas. Siapa yang luas ilmunya, yang dalam ilmunya, maka akan luas cakrawala berfikirnya. Dan mereka-mereka yang luas cakrawala berfikirnya, qalla inkaru anin nas, tidak mudah menyalahkan orang lain. Belajarlah pada guru-guru, ustadz-ustadz yang bisa membimbing kita ke arah sana. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita saling menyayangi di antara kita, meskipun kita berbeda. Kalau antum ke Damaskus, antum akan lihat di Masjid Jami' Umawi, itu mihrab imamnya ada 4 tempat mihrab imam. Ketika ngaji dulu konon katanya, itu habis sholat selesai, masing-masing mazhab mengaji dengan liqa'nya masing-masing. Mereka yahtarimu, menghormati sama yang lainnya, tidak ada masalah. Kenapa kita kemudian gara-gara masalah khilafiyah mengkafirkan, menyalahkan saudara kita sendiri? Wa iyadzubillah. Mari kita saling menyintai. Kita bainana. Kita saling mencintai di antara kita. Oleh karena itu berbahagia, khatib mengakhiri, mari kita cari guru-guru seperti khatib sampaikan tadi. Tolong ketika kita ngaji dengan mereka, mendatangkan kedamaian, kenyamanan, saling mencintai. Bukan justru kita benci saudara-saudara kita. Minal adawah ila nasihah. Semangat untuk itu. Saya yakin kalau kita bisa ini, insya Allah kita semakin solid, umat Islam dan bangsa ini akan semakin kuat. Mudah-mudahan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالهدى والحنيفية السمحة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم القيامة. أما بعد أيها الإخوة اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadat ashabi Rasulillah ajma'in khususan ala khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Waj'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina min ibadika as-salihin wa min ibadika minal mustaqimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fa'alna wa an jami'il mu'minina wal mu'minat minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an buldan muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul 'azima azkurkum washkuru ala ni'amikum wa lazikrullahi akbar. Aqimis shalah.